Halo semua, ketemu lagi sama aku. Selamat datang di channel Intelligent 78. Pernah nggak sih kamu merasa gaji bulanan itu cuma mampir sebentar, numpang lewat doang di rekening, lalu lenyap tanpa jejak? Kita kerja keras siang malam, tapi tetap saja akhir bulan dengan rasa cemas, tagihan membengkak, dompet tipis. Dan kita mulai menyalahkan hidup, menyalahkan sistem, bahkan menyalahkan diri sendiri. Tapi coba tenang sejenak. Tarik napas, dan jujur pada diri sendiri. Mungkinkah kita bukan miskin? Mungkinkah kita hanya sedang hidup di luar batas wajar? Karena ternyata banyak dari kita yang bukan kekurangan uang, tapi kelebihan keinginan. Kita bukan sedang hidup kekurangan, kita sedang kelelahan mengejar standar orang lain. Bukan miskin harta, tapi miskin arah. Kita tumbuh dalam dunia yang menjual ilusi bahwa kebahagiaan itu bisa dibeli. Bahwa harga diri itu ada di label pakaian, dan makna hidup itu bisa ditentukan dari jumlah followers. Kita tidak sedang miskin, kita sedang terjebak ilusi gaya hidup. Standar kehidupan yang kita kejar itu bukan milik kita. Coba pikir baik-baik, sejak kapan kamu mulai merasa rumahmu terlalu sempit? Sejak kapan motor itu jadi terasa memalukan? Sejak kapan kamu mulai merasa malu pakai HP 3 jutaan? Jawabannya sederhana. Sejak kamu membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain yang bahkan kamu nggak kenal. Kita hidup di zaman di mana standar kebahagiaan ditentukan oleh algoritma. Kamu scroll 1 menit, langsung muncul influencer yang baru beli jam 100 juta. Kamu buka story, temanmu lagi liburan ke luar negeri, padahal kamu tahu gaji dia nggak beda jauh. Lalu kamu mulai bertanya-tanya, aku yang salah? Aku yang kurang berusaha? Aku yang tertinggal? Padahal yang kamu lihat itu bukan reality light, itu panggung. Dan kamu sedang menonton dari belakang layar. Banyak dari mereka terlihat kaya, tapi kenyataannya mereka kejar setoran. Banyak dari mereka tampak bahagia, tapi malamnya menangis dalam diam. Jadi, untuk apa kita kejar standar yang bukan milik kita? Untuk apa kita hidup dalam perlombaan yang bahkan kita nggak tahu siapa panitianya? Hidup sederhana bukan berarti kamu gagal. Kadang justru kamu sedang selamat. Kita bekerja untuk gaya hidup yang tidak kita butuhkan. Pagi-pagi kita bangun, jalanan macet, kepala tegang, pikiran sumpek. Kita kerja 8 jam, kadang lebih, lalu bis buat apa? Kita beli baju yang jarang dipakai. Kita pesan makanan yang sebenarnya nggak kita suka cuma biar estetik buat story. Kita kerja keras buat beli barang yang dibeli pakai uang yang bahkan belum kita punya. Ironisnya, kita capek bukan karena pekerjaan itu sendiri, tapi karena gaya hidup yang memaksa kita kerja lebih keras dari yang perlu. Kita terjebak dalam ilusi bahwa lebih selalu berarti lebih bahagia. Padahal yang sering terjadi adalah semakin banyak kita punya, semakin besar pula rasa takut kehilangan. Kita lupa bahwa uang bukan alat untuk pamer, tapi alat untuk merdeka. Sayangnya, banyak dari kita kerja bukan untuk merdeka, tapi untuk mempertahankan topeng. Topeng kemewahan, topeng pencapaian, topeng kebahagiaan palsu. Dan yang paling menyedihkan adalah, kita nggak tahu kapan harus berhenti. Kemiskinan palsu dan kemewahan palsu. Kita sering merasa miskin, bukan karena kita nggak punya uang, tapi karena kita terus melihat ke atas dan lupa bersyukur dengan apa yang udah ada di tangan. Kita miskin karena terus membandingkan. Kita miskin karena kita membiarkan standar orang lain menjadi tolok ukur kebahagiaan kita. Dan sebaliknya, kita menyebut orang yang tampil wah itu kaya. Padahal belum tentu. Bisa jadi mereka sedang tenggelam dalam utang kartu kredit, cicilan pay later, dan tekanan sosial. Hidup yang tampak indah dari luar, tapi rapuh di dalam. Dan inilah kemiskinan palsu, di mana kita merasa kekurangan, padahal kita hanya sedang tersesat di hutan ekspektasi. Kita dikepung budaya konsumtif, disuruh belanja biar merasa hidup, disuruh upgrade biar dianggap maju, disuruh tampil sempurna biar diterima. Kita ini bukan miskin, kita ini hanya belum berdamai dengan siapa kita sebenarnya dan apa yang sebenarnya kita butuhkan.
Kebebasan finansial itu sederhana, tapi tidak mudah. Kebebasan finansial sering disangka artinya punya banyak uang. Padahal bukan. Kebebasan finansial artinya tanpa dikejar tagihan, tanpa pura-pura mampu, dan tanpa tergantung pada validasi orang lain. Ini bukan tentang jadi kaya raya, tapi tentang hidup dalam kendali. Tentang tahu mana keinginan, mana kebutuhan. Tentang bisa bilang enggak ke hal yang menggoda, tapi enggak berguna. Kebebasan itu bukan datang dari gaji besar, tapi dari gaya hidup yang tidak lebih besar dari penghasilan kita. Sederhana, iya, tapi tidak mudah. Karena musuhnya ada di sekitar kita. Iklan, tren, gengsi, dan rasa takut ketinggalan. Kita perlu revolusi diam-diam. Diam-diam menabung, diam-diam belajar finansial. Diam-diam hidup di bawah radar sambil pelan-pelan membangun pondasi yang kokoh. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal tampil mencolok, tapi soal kuat menghadapi badai. Kita tidak miskin, kita hanya perlu melek. Kenapa kita merasa terperangkap dalam ilusi ini? Mungkin karena kita terlalu lama terjebak dalam pandangan dunia yang salah. Kita terlalu sering percaya kalau uang adalah satu-satunya indikator kesuksesan, kalau gaya hidup yang kita jalani adalah tanda kemajuan tanpa tujuan. Padahal kenyataannya, kita tidak miskin. Kita hanya tidak melihat kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan yang datang dari kebijaksanaan dalam mengelola apa yang kita punya. Kita kaya dalam hal potensi, kaya dalam kesempatan, kaya dalam kemampuan untuk berubah. Semuanya ada di tangan kita. Bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tapi bagaimana kita memanfaatkannya. Kita punya kekuatan untuk memutuskan, untuk memilih jalan yang lebih bijak, untuk memilih untuk tidak terjebak dalam ilusi yang membelenggu. Tentang keuangan. Ingat, dunia ini penuh dengan ilusi, tapi kita tidak perlu terjebak di dalamnya. Karena yang terpenting bukanlah berapa banyak yang kita konsumsi, tapi berapa banyak yang kita bangun, yang kita perbaiki, dan bagaimana kita meninggalkan warisan yang lebih bahagia. Kebebasan finansial itu bukan angan-angan. Itu adalah keputusan. Kita tidak miskin. Kita hanya perlu melek, sadar, dan berani mengambil langkah pertama. Kita tidak miskin. Kita hanya sedang mencari cara untuk hidup dengan lebih bijaksana. Dan perjalanan itu dimulai sekarang.